Shalom saudara, selamat tahun baru. Ingat resolusi yang pernah kita buat bersama-sama bahwa tahun kemarin lebih baik, amat baik, sangat baik. Inilah waktunya kita masuk minimal saudara, yaitu amat baik. Kalau bisa kita masuk di sangat baik. Sebab itu pada tahun yang baru ini, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, lebih ramah, lebih sopan, dan rendah hati. Jangan lupa lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, lebih ramah, lebih sopan, dan rendah hati. Jangan sampai kita mundur iman kita, saudara. 5 hal ini membuat kita akan semakin saudara mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu diberkati Tuhan juga. Orang yang ramah itu pasti juga dapat berkat juga. Orang yang sopan itu pasti juga dapat berkat. Saudara kemana-mana ketemu orang, kalau saudara nggak sopan, orang nggak suka. Demikian juga orang rajin itu pasti juga mendapatkan berkatnya. Itu firman yang mengatakan. Demikian juga saudara, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan juga dapat berkatnya. 5 hal ini jangan dilupakan. Sebab itu kita harus dasari 5 hal ini, yaitu kita harus saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih, kita tidak mungkin kita bisa yang namanya tadi saudara, kita untuk giat, supaya kita sungguh-sungguh, kita mau ramah, sopan, rendah hati. Kalau nggak ada kasih nggak bisa. Karena kasih yang membuat semuanya. Tahun yang baru jangan disia-siakan. Langkah pertama itu menentukan langkah selanjutnya. Kalau kita menjadi sombong di awal, kita nggak hancur di akhir. Kalau kita tidak ramah, kita dijauhi orang dan kita tidak dapat berkat juga. Kalau kita tidak sopan, orang juga tidak sopan, kita nggak dapat hormat dan nggak dapat sesuatu. Demikian juga kalau kita tidak giat mulai hari ini, mau tunggu besok, kita akan kehilangan peluang. Dan kalau tidak sungguh-sungguh mulai sekarang, iblis akan mengambil alih itu. Dan dimulai dengan kasih, saling mengasihi dan saling memaafkan. Itu membuat kita tumbuh terus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini Engkau memberkati setiap firman-Mu dalam hati kami, supaya boleh berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, yang baik di hadapan Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa salah kami. Biar langkah kaki kami pada hari ini, tahun yang baru, tanggal pertama, Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami lebih rajin dan giat, supaya kami belajar untuk lebih ramah bagi Tuhan. Bahkan kami akan belajar untuk sopan santun, punya etika yang baik, serta rendah hati. Itu semua kami dasari karena kami mengasihi, saling mengasihi sebagai murid Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami. Bahkan Tuhan, jikalau masih dalam pergumulan saudara-saudara kami, Engkau memberkati, menolong, memulihkan. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita kerjakan itu akan kita hasilkan di depan. Apa kebiasaan kita dan karakter kita itu juga menentukan masa depan. Kalau malas, tidak bisa. Mulailah hari ini menyusun rencana bersama dengan Tuhan, saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tulis apa yang saudara butuhkan, bagikan kepada Tuhan. Dan kurang lebih apa remah yang Tuhan berikan, kita tulis juga. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 terlebih dahulu. Aku, kata Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan ajaran Tuhan. Ya, ajaran Tuhan apa? Kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus giat, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Firman Tuhan berkata, hai hamba yang rajin, yang baik, yang rendah hati, yang setia, upahnya besar. Hai hamba yang jahat, yang malas, itu Tuhan hukum, saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai jemaat, atau seorang pengusaha, atau pekerja, kalau malas tidak bisa.
Harus sungguh-sungguh dan rajin. Bukan hanya itu, kalau kita mengasihi Tuhan dan kita saling mengasihi, kita harus ramah satu dengan yang lainnya. Karena aku mengasihi kamu, aku ramah. Karena aku mengasihi kamu, aku sopan. Karena aku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, rendah hati. Dan itulah perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita harus saling mengasihi, bukan cuma kasihan dari perkataan. Saudara, langkah kaki kita di awal menentukan. Mari mulai semua dengan kasih, dan 5 hal itu kita kerjakan. Maka akan muncul hal-hal yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Kita lihat dulu ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lah, ini kalau kita lihat yang di pokok poinnya itu, kalau kita saling mengasihi, orang akan tahu kita itu murid Yesus. Tapi kalau kita saling menjelekkan, saling iri hati, saling gosip, saudara, orang lihat cuma kita orang Kristen KTP, nggak jadi berkat, saudara. Nggak jadi berkat. Itulah sebabnya kita ini akhirnya tidak bisa mendapatkan jiwa-jiwa baru. Nah, kalau kita saling mengasihi, orang akan tahu ini loh murid Yesus. Bukankah kita murid Yesus semuanya? Kita harus saling mengasihi. Kalau saling mengasihi tadi yang saya katakan, saudara, harus memaafkan, hidupnya rendah hati, ramah, sopan, rajin, sungguh-sungguh. Itu perlu kita bangun dalam hidup kita. Supaya pada tahun yang baru ini yakin, saudara, berkat Tuhan itu yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, visi Tuhan kepada kita, apa yang kita perbuat, saudara, saya yakin tahun-tahun yang baru ini Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Jikalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun persoalan yang dihadapi di dunia ini, kesulitan apapun dunia, tetapi anak-anak Tuhan itu, saudara, ada Tuhan yang intervensi. Ada namanya mujizat, ada berkat rohani, ada firman yang bisa mengubah segala sesuatu. Air tawar pun menjadi anggur yang manis. Badai pun diteduhkan. Orang sakit, saudara, dibangkitkan. Apa yang kita takutkan? Kita takutkan karena kita tidak berjalan dengan Tuhan. Kita takutkan karena kita tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan di gereja. Karena kita melayani atau berjemaat, saudara, kerja kita tidak rajin tapi malas. Akhirnya kita takut. Orang rajin nggak takut karena dia tahu ada berkatnya. Demikian juga kalau orang ramah, nggak takut karena nggak ada musuh. Orang sopan nggak takut, nggak dibenci orang. Orang rendah hati itu dikasih Tuhan dan dikasih manusia. Jadi saudara, apa yang harus kita perbuat hari ini untuk mencapai hasil itu? Langkah pertama menentukan ini tahun yang baru. Mulailah sesuatu, jadilah murid-murid Yesus, yaitu kita harus saling mengasihi. Saudara, kita harus kerja sama semuanya. Murid Yesus saling mengasihi, tidak boleh membenci, tidak boleh lagi menjelekkan, atau saudara, ya banyak hal yang tidak baik tidak boleh. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapa yang baik, firman-Mu mengajarkan kami hari ini bahwa Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan kepada kami karena kami adalah murid-murid-Mu, Tuhan. Biar ada saling mengasihi dalam hidup kami. Ada karakter-karakter yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami belajar untuk mengasihi sesama kami. Di dalam satu gereja keluarga, kami saling mengasihi, memberkati setiap umat-Mu. Dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, dijauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Jika saudara masih membutuhkan pertolongan doa dan pergumulan saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika saudara sakit membutuhkan pertolongan doa supaya mengalami kesembuhan mujizat, tumpangkan tangan bagian sakit. Biar pada tahun yang baru ini, segala beban, ketakutan, kekhawatiran, masalah, persoalan, penyakit boleh dihilangkan di dalam nama Yesus. Supaya kita boleh berjalan dengan hati yang sukacita, jiwa yang segar, tubuh yang sehat, pikiran yang dari Kristus, iman yang tangguh,
Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar segala jalanmu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru dengan semangat baru, iman yang menggebu-gebu. Mari saling mengasihi. Jadilah murid Yesus. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.